Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari SG03 MPKT 12 akan mempresentasikan tentang PKM kewirausahaan yang berjudul Kiss by Me, Biodegradable Menstrual Pad menggunakan biopolimer dari kitosan komersil udang windu dan gliserol tebu. Berikut adalah nama kelompok dan NPM-nya. Yang pertama ada Gladys Elena Marpaung, yang kedua Gerhard Mamor Putra Simanjorang, yaitu saya sendiri, yang ketiga Asjar Ashika Bibi, lalu ada Gwendolyn Putri Manuela, ada Kansa Muhammad Kisworo, Muhammad Yusuf Davajaya, dan Tantro Efrem Lesmana. Baik, sebelum masuk ke inti bahasan, ada baiknya kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Kelompok kami mengambil topik PKM kewirausahaan tersebut dengan latar belakang yang pertama, jumlah sampah pembalut Indonesia sangat besar, sekitar 1,4 miliar ton per bulan. Penggunaan pembalut sekali pakai yang praktis dan terjangkau menyebabkan masalah limbah yang mencemari lingkungan dan belum ditangani dengan baik. Lalu yang kedua, limbah pembalut wanita tidak terurai dan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius. Saat terbakar, plastik dalam pembalut menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya dan dapat menumpuk dalam rantai makanan, berpotensi membahayakan manusia. Lalu selanjutnya, yang ketiga, telah dilakukan penelitian untuk mengembangkan film bioplastik sebagai pengganti plastik pada pembalut. Bahan-bahan seperti kitosan, gliserol, protein bioplastik, dan selulosa digunakan dalam pembuatan film bioplastik ini. Dengan menggunakan kitosan sebagai bahan utama, diharapkan dapat mengurangi limbah kulit udang windu dan mendukung konsep zero waste. Kiss by Me adalah produk pembalut wanita yang menggunakan plastik biodegradable dari kitosan dan gliserol, ramah lingkungan dan terjangkau, dengan tujuan bersaing di pasaran melalui media sosial dan dukungan dari influencer dan masyarakat yang peduli lingkungan. Mengapa kitosan udang windu dipilih sebagai bahan dasar produk? Kitosan dari udang windu dipilih sebagai bahan dasar produk karena beberapa alasan. Pertama, limbah kulit udang windu melimpah di Indonesia dan menggunakan kitosan sebagai bahan utama yang dapat mengurangi limbah tersebut secara efektif. Yang kedua, kitosan merupakan biopolimer yang dapat dihasilkan melalui proses deasetilasi kitin. Dengan menggunakan kitasan dari udang windu, maka produk kami dapat memberikan solusi yang ramah lingkungan dalam mengatasi permasalahan limbah pembalut sekali pakai. Selain itu, keberlanjutan dan ketersediaan bahan baku yang melimpah juga menjadi faktor penting dalam pemilihan kitosan udang windu sebagai bahan dasar produk. Lalu mengapa gliserol tebu dipilih sebagai bahan dasar produk? Gliserol tebu dipilih sebagai bahan dasar produk Kiss by Me karena beberapa alasan. Pertama, gliserol tebu merupakan sumber alami yang dapat menghasilkan dari proses pengolahan tebu. Bahan ini dapat didapatkan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara melimpah di Indonesia. Yang kedua, gliserol tebu memiliki sifat kimia yang menguntungkan dalam pembuatan biopolimer. Lalu gliserol tebu juga bersifat hidropilik, artinya ia dapat menyerap dan mengikuti air. Dengan memilih gliserol tebu sebagai bahan dasar Kiss by Me dapat menghasilkan produk pembalut yang ramah lingkungan, efisien, dan nyaman. Kombinasi antara kitosan dan gliserol tebu menciptakan biopolimer yang memiliki sifat baik dalam menjawab kebutuhan wanita saat menstruasi sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Ya, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses pengolahan kitosan dari gudang windu dan gliserol dari tebu sampai bisa menjadi produk Kiss by Me. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan Kiss by Me guna menarik minat konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana cara pemasaran produk Kiss by Me. Kemudian ada luaran yang diharapkan. Target luaran yang diharapkan dari produk Kiss by Me yaitu dapat menjadi produk pembalut alternatif dengan memanfaatkan limbah kitosan dari udang windu sehingga bisa mengurangi limbah plastik sekaligus limbah pembalut yang sulit terurai. Serta dapat memberi pilihan pada masyarakat sebagai pengganti pembalut komersial yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat diharapkan dijangkau oleh seluruh pasar. Selain itu, diharapkan dapat membuka peluang usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak yang melimpah dari cangkang udang windu. Selanjutnya merupakan kegunaan program. Yang pertama, masyarakat. Menjadi sumber pendapatan dan penambang udang windu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan usaha berskala kecil dan menengah, menumbuhkan tingkat kreativitas masyarakat dengan terus-menerus menemukan produk baru yang berkualitas dan mampu meminimalisasi dampak dari limbah kulit udang. Dua adalah di pemerintah
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, rumah tangga, atau pengusaha kecil sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kemudian dapat mendukung program pemerintah dalam kampanye Go Green dan Indonesia Mandiri. Dan yang ketiga, di mahasiswa meningkatkan kemampuan kewirausahaan di mana mahasiswa dituntut tidak hanya menjadi pekerja, melainkan dapat menciptakan lapangan kerja. Kemudian menjadi wadah berinovasi mengenai pengembangan produk. Kemudian melatih kemandirian melalui perolehan keuntungan yang didapat. Dan terakhir adalah sebagai sarana untuk melatih kemampuan bekerja sama dalam tim dan mengolah jiwa kewirausahaan yang akan menjadi bekal berwirausaha. Spesifikasi teknis komoditas. Kitosan. Kitosan adalah turunan kitin yang hanya dibedakan oleh gugus radikal. Kitosan merupakan suatu polisakarida berbentuk linear terdiri dari monomer noseltigloxamin atau GLC-NAC dan D-glucosamin GLC-NAC, zen, dan lain-lain. Kitosan dapat diproduksi secara kimiawi dalam proses deasetilasi atau penghilangan gugus asetil kitin menggunakan larutan basa atau alkali panas. Kitosan juga dapat diproduksi secara enzimatis menggunakan enzim kitin deastilasi. Zat kitin ini tersendiri tergantung dalam berbagai rangkang hewan, invertebrata laut, terutama krustase dalam jumlah kadar yang tinggi, berkisar antara 20-60%, tergantung spesies dari krustase tersebut. Sumber dari kitin yang akan kami manfaatkan adalah dari limbah cangkang udang windu atau Panaeus monodon. Kami melihat peluang dari komunitas tersebut dikarenakan lebih dari 80.000 metrik ton kitin diperoleh dari limbah laut dunia per tahun. Sedangkan di Indonesia limbah kitin yang belum dimanfaatkan sebesar 56.200 metrik ton per tahun. Spesifikasi teknis komoditas gliserol. Gliserol digunakan pada proses pembuatan plastik biodegradable untuk meningkatkan sifat mekanik dari plastik. Gunakan gliserol dalam pembuatan plastik biodegradable lebih unggul karena tidak ada gliserol yang menguap dalam proses pembuatan plastik sehingga memudahkan proses mekanis dan menjaga produk dari penguapan dibandingkan produk plasticizer lainnya. 5 gliserol sesuai digunakan sebagai pemelastis pada pembuatan plastik berbasis pati. Semakin besar nilai plasticizer, maka presentasi swelling atau ketahanan terhadap air akan meningkat. Pembuatan gliserol memanfaatkan minyak goreng bekas untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan yang memiliki nilai guna. Selanjutnya ada gambaran umum bahan baku. Yang pertama, kualitas dan standar. Kisbaimi menggunakan bahan baku berkualitas dan diproses sesuai standar nasional Indonesia atau SNI untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna. Proses produksi mengikuti panduan US Food and Drug Administration atau FDA dengan metode elemental chlorine free atau ECF dan totally chlorine free TCF bleaching. Kedua, kitin dan gliserol. Kitin yang digunakan dalam pembuatan produk berasal dari limbah cangkang udang yang melimpah dan mudah didapatkan di Indonesia. Dengan demineralisasi dan deproteinasi, kitin diubah menjadi kitosan dengan rendemen sebesar 125.604 ton. Gliserol diperoleh dari tebu melalui proses peragian. Yang ketiga, sumber bahan lainnya. Kapas dan kertas. Bahan utama lainnya diperoleh dari produsen di Malang. Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi antara lain gelas beker, corong timbangan, oven, dan sebagainya. Dan yang keempat, dukungan terhadap lingkungan dan ekonomi. Penggunaan limbah udang dan tebu sebagai bahan baku membantu mengurangi limbah dan meningkatkan penghasilan para produsen. Pembuatan produk ini juga mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs terutama dalam bidang good health and well-being dan climate action. Selanjutnya gambaran sumber daya tenaga kerja. Yang pertama, tim FG03 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengembangkan PKM Kewirausahaan Kisbaimi dengan fokus pada kesejahteraan lingkungan. Kolaborasi antara jurusan arsitektur interior, elektro, industri, dan perkapalan memungkinkan tim untuk menciptakan pembalut wanita ramah lingkungan. Jurusan arsitektur interior bertanggung jawab dalam desain produk yang estetis dan nyaman. Jurusan elektro membantu dalam pengembangan teknologi dan sistem energi yang berkelanjutan. Jurusan industri memberikan pemahaman tentang manajemen bisnis yang efisien dan berkelanjutan. Jurusan perkapalan berkontribusi dalam pengembangan material dan teknologi yang ramah lingkungan. Melalui pemilihan bahan baku seperti kitosan udang windu komersil dan gliserol tebu, tim berhasil menciptakan pembalut wanita yang dapat terurai dengan baik. PKM Kisbaimi tidak hanya berfokus pada aspek kewirausahaan, tetapi juga mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di sini ada strategi pemasarannya. Yang pertama, penyebaran informasi secara langsung dapat dilakukan kelompok atau individu, yakni dari mulut ke mulut. Penyampaian langsung yang kepada kelompok dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan ataupun seminar.
Sedangkan yang penyampaian secara langsungnya kepada individu dapat dilaksanakan dengan mengenalkan Kiss by Me kepada kerabat, teman, tetangga, dan juga kenalan agar ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dengan menggunakan produk ini. Yang kedua, penyebaran secara tidak langsung. Di sini kami akan mengiklankan di setiap media sosial yang ada dengan sebutan strategi internet marketing, contohnya Facebook, Instagram, dan lain-lain, dan juga membuka situs web resminya sebagai tempat pembelian secara daring. Dan yang terakhir, membuat pengemasan ini yang menarik mungkin. Desain produknya sama seperti produk komersil umumnya, akan tetapi dibuat dengan semenarik mungkin. Kemudian target pasar yang ingin dicapai, yang pertama di sini segmen pasarnya pelajar atau mahasiswi dengan ukuran dan harga sekian memiliki pangsa pasar sejumlah 45%, kemudian wanita dewasa pangsa pasarnya 40%, dan yang terakhir adalah wisatawan wanita dengan jumlah pangsa pasarnya 15%. Dengan begitu, persentase akumulatifnya adalah 100% dan keterangan di sini untuk semua jenis. Nah, selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada persiapan, yaitu menyediakan persiapan berupa waktu dan tempat dan juga alat dan bahan. Yang kedua ada pemantapan riset pasar, yaitu berupa survei pasar dan juga survei bahan baku dan alat-alat pendukung produksi. Yang ketiga adalah pelaksanaan produksi, yaitu pelaksanaan produksi pada program ini dilakukan dengan cara membuat film bioplastik untuk alas PET. Yang keempat adalah labelisasi produksi. Label pada produk berisi tentang informasi dan edukasi terhadap konsumen produk Kiss by Me. Lalu yang kelima adalah pemasaran produk, yaitu dalam memasarkan produk Kiss by Me kami akan melakukan dengan 3 cara, yaitu secara offline, online, dan marketing mix 4P dengan sistem integrated mix marketing. Lalu yang keenam adalah evaluasi kegiatan. Yang pertama evaluasi barang, testimoni pengguna melalui uji organoleptik, bahan daya resap, alergi, dan perbaikan akan dilakukan. Lalu yang kedua evaluasi biaya produk, yaitu dengan optimalkan untung dan menghindari pemborosan bahan. Yang ketiga evaluasi penjualan dan pemasaran, simpulkan pengalaman, efektivitas promosi, dan optimalkan biaya. Lalu berikut adalah anggaran biaya. Yang pertama jenis pengeluarannya peralatan penunjang, yaitu sebesar 2 juta. Lalu yang kedua bahan habis pakai, yaitu sebesar 5,5 juta. Yang tiga perjalanan, yaitu sebesar 290, dan biaya lain-lain sebesar 1.640. Dengan total biaya yang akan dikeluarkan adalah sebesar 9.475.000. Berikut merupakan jadwal kegiatan yang akan dilakukan, yaitu persiapan pada bulan pertama di minggu 1-4. Lalu yang kedua adalah pemantapan produk yang akan dilakukan mulai dari bulan pertama minggu keempat hingga bulan kedua di minggu kedua. Lalu produksi yang akan dilakukan di bulan kedua bulan pertama yang akan dilakukan hingga bulan ketiga di minggu kedua. Lalu yang keempat labelisasi akan dilakukan dari minggu ketiga bulan kedua hingga minggu keempat bulan pertama, dan pemasaran produk dan evaluasi dilakukan dari minggu ketiga bulan ketiga minggu ketiga yang akan dilakukan hingga minggu kelima di minggu keempat. Baik, setelah penjelasannya tadi, kami dapat menarik kesimpulan adalah PKM Kewirausahaan Kiss by Me merupakan sebuah inisiatif yang inovatif dan berkelanjutan dalam menciptakan pembalut wanita ramah lingkungan. Melalui kolaborasi antara jurusan arsitektur interior, elektro, industri, dan perkapalan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai tim FG03 berhasil menghasilkan produk yang menggabungkan aspek kewirausahaan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan menggunakan bahan-bahan seperti kitosan komersil udang windu dan gliserol tebu, tim berhasil menciptakan pembalut wanita biodegradable yang dapat terurai dengan baik. Selain itu, pemilihan bahan limbah seperti kulit, kepala, dan ekor udang, serta ampas tebu juga membantu mengatasi permasalahan limbah yang semakin parah. Melalui proses produksi yang teliti, tim menghasilkan film bioplastik sebagai alas PET dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Evaluasi berbagai aspek, termasuk bahan yang diperjualkan, biaya produksi, serta penjualan dan pemasaran dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan ini. PKM Kiss by Me
tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis yang kuat dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, terkhususnya FG03, tetapi juga mencerminkan minat mereka yang besar terhadap dunia kewirausahaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, proyek ini berhasil menciptakan solusi inovatif yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan dan terbata-bata, dimohon maaf. Sekian dan terima kasih.